Baik. Selamat pagi. Jabatan. Saya telah menyerahkan saudara-saudara kepada pihak sekolah untuk dididik sebagai kader, pemimpin, dan sekaligus belajar untuk bela negara di tahun ajaran 2022 ini kepada pihak Rindam. Begitu saya titip saudaraku keluarga besar GMBI yang hadir sebagai peserta untuk taat dan patuh segera menjalankan tugas di sini selama 4 hari. Ini kloter pertama dari angkatan pertama. Jadi kita punya rencana ke depan adalah melahirkan keluarga besar GMBI yang para tingkatan khususnya, yaitu ketua Wilter, ketua distrik, dan ketua KSM untuk memahami tentang isi LSM GMBI, sekaligus dia juga ikut serta sebagai pelaksanaan dari bela negara. Jadi kita ini akan lakukan tidak hanya 1 kali kloter, tapi kita mungkin ada kloter kedua, ketiga, dan keempat sampai ke 9 mungkin. Ya, saya harapkan ini angkatannya juga, ini angkatan ideologi, ntar juga ada angkatan lagi, dan terakhir angkatan yang teknologi. Saya lihat respon daripada keluarga besar GMBI yang hadir hari ini, yang ikut sebagai para peserta, saya sudah menganggap sebagai adik-adik. Dari saya ini cukup respon sekali. Semoga dengan ini bisa membawa giroh kepada GMBI dan mengajak motivasi kepada keluarga besar GMBI yang lainnya. Saya pesan tetap karena ini adalah bersifat latihan didikannya itu ada 2, mental dan fisik. Saya harapkan mengikuti secara baik sampai akhir dan tidak perlu putus asa, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari konsep kita belajar. Dan saya harapkan teman-teman sehat selalu dan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajijah Talita Dewi selaku Dewan Pakar di LSM GMBI. Ini acara yang perdana dilakukan oleh LSM GMBI. Kemudian tujuannya adalah juga mengisi betul-betul wujud dari transformasi di LSM GMBI yang sudah dicanangkan sejak 2020, bahwa LSM GMBI ini ingin mendirikan Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Latihan bagi kader di LSM GMBI, sehingga apa yang menjadi tujuan dan visi misi di LSM GMBI era transformasi ini bisa tercapai, dan pendidikan adalah tonggak dari perubahan itu sendiri. Transformasi yang diharapkan tentunya keseluruhan secara kelembagaan, kemudian juga bagaimana merestrukturisasi, mereframing, dan mengarahkan kembali pola gerakan, sehingga apa yang disebut dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat ini bisa tercapai dengan kebermanfaatannya di masyarakat luas, begitu. Ya, saya mengapresiasi besar karena memang animonya sangat kuat, meskipun mungkin ini yang pertama sehingga terkaget-kaget, tetapi saya kira dari seluruh materi yang diberikan, baik itu dari pihak Rindam, TNI AD, kemudian dari teman-teman di profesi Yaunal, di FAPI, kemudian juga dari Dewan Pakar, mereka akan mendapatkan banyak manfaat yang nantinya bisa dipergunakan sebagai fasilitator dan mungkin juga sebagai orang-orang yang berada di lingkungan sosial sehingga bermanfaat di masyarakat luas. Saya berpesan yang kepada peserta hari ini bahwa inilah sebetulnya bentuk sebuah kecintaan kepada lembaga dan wujud nyata dari bela negara, dan kita juga selaku LSM yang hari ini berada di lingkungan disrupsi tentunya harus bisa
beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan dan geopolitik begitu. Dan semoga ini menginspirasi juga bagi struktural seluruh kader di LSM GMBI untuk mengikuti ini, karena ini adalah bukan kewajiban tapi seluruhnya adalah mutlak. Salam rakyat adil makmur, saya Agus Yobo Priyono. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi pendidikan di acara diklatnya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Saya sangat bangga. Masyarakat bawah harus sadar, harus mengorganisasi diri, harus memiliki power. Karena apa? Karena keadilan, kemakmuran, kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit, tapi harus direbut. Direbut dari siapa? Dari oligarki. Selamat berjuang, selamat membangun diri dengan konsep supaya gerakan masyarakat bawah Indonesia itu terarah sesuai dengan kepentingan ekonomi politik masyarakat bawah dalam gerakan perjuangannya. Acara ini harus terus supaya GNPI punya konsep, punya landasan berpikir, landasan bergerak, tidak anarkis, dan kita memiliki satu hal yang harus menjadi landasan filosofi kita, landasan pergerakan kita, dan arah perjuangan kita, yaitu Pancasila. GNPI harus memenangkan Pancasila supaya Indonesia adil dan makmur. GNPI harus solid, GNPI harus terus belajar, GNPI harus membenahi diri supaya GNPI dibutuhkan oleh masyarakat. GNPI menjadi garda terdepan dalam membela persoalan-persoalan masyarakat bawah. Ya, saya kagum, appreciate, dan sangat tersanjung bisa mengisi pelatihan di GMBI ini. Apalagi ini adalah pembekalan penting untuk para pengurus organisasi di daerah-daerah. Dan 100 orang ini adalah kader militan yang dengan pelatihan hari ini kita harapkan menjadi aktivis LSM yang lebih cerdas, lebih bekerja pakai akal, bukan okol. Dan saya berharap dengan pelatihan ini GMBI naik kelas sebagai organisasi yang diperhitungkan karena kecerdasan, karena kewarasannya dalam berpikir. Saya percaya itu karena punya potensi dan semangat yang luar biasa untuk berkembang di masa yang akan datang. Ya, yang paling perbaikannya sebaiknya materi berikutnya sudah disampaikan kepada peserta dan diberikan bahan bacaan supaya datang tidak blank, datang tidak dengan hanya bermodal badan dan kesiapan untuk diisi. Kesiapan untuk diisi seperti botol itu sudah bagus. Datang ke pelatihan siap diisi dengan air gitu. Tetapi kalau memungkinkan dia sudah dibekali dengan bacaan-bacaan wajib sebelum datang ke lokasi. Jadi itu akan menyiapkan, akan membantu untuk diskusi. Luar biasa, itu tadi cukup antusias ya, karena buat saya ini luar biasa sih, apalagi gerakan masyarakat bawah ini kan kita tahu bahwa ya selama ini ya kita harus menciptakan leader-leader di masyarakat bawah. Jadi ya cukup bagus, mereka antusiasmenya luar biasa meskipun ada yang ngantuk. Ya semoga masih tetap berlanjut ya, karena sebenarnya kan semacam LSM GMBI ini kan mereka
ada di akar rumput. Jadi kalau mereka lumayan teredukasi dengan baik mengenai kepemimpinan, networking yang baik bagaimana, lalu ada ya beberapa materi pelatihan yang tadi kita sampaikan, itu akan lebih bagus karena mereka nanti tidak akan mudah terprovokasi atau bahkan mereka sudah mengetahui sebenarnya seperti apa sih yang harus mereka lakukan di bawah gitu. Saran saya sih karena ini masih gelombang kedua ya tetap harus tingkatkan semangatnya, juga tetap harus diperbaiki, sama mungkin nanti akan lebih baik lagi sih kalau nanti pesertanya juga tidak hanya leader-leadernya aja ya, tapi juga nanti ada juga dari sisi pendamping leadernya juga untuk bisa berlatih bersama semacam ini. Jadi mereka akan lebih tidak serta-merta hanya leadernya aja, tapi support sistemnya juga kayak saya nggak tahu ini pesertanya hanya satuan pimpinan atau sama satuan support. Karena kalau di organisasi massa kan ada satuan pimpinan, ada satuan supportnya. Materi hari ini itu luar biasa menurut saya. Materi ini gerakan membangun, mentransformasi gerakan masyarakat bawah Indonesia. Dan saya sangat respect sekali terhadap materi ini karena ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Ketika dunia sudah di tangan kita masing-masing, mau tidak mau kita harus melakukan transformasi dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, sehingga keberadaan kita akan bisa lebih dirasakan oleh rakyat Indonesia dan bisa lebih ke depan, bisa lebih terdepan, turut serta membangun Indonesia. Saya berharap GMBI bisa muncul lebih berperan aktif membangun Indonesia, dan dalam pendidikan ini saran saya harus ada pendampingan yang memang itu bisa dari orang luar atau dari dalam itu sendiri yang capable dan kompeten, sehingga transformasi gerakan itu bisa lebih terarah dan terukur. Anggota-anggota kita akan bisa tampil memimpin Indonesia di kancah baik itu kota, kabupaten, atau bahkan di pusat sekalipun. Maksudnya bukan sebagai polisi atau jaksa yang biasanya menjadi atau lain ya. Saya masuk dari wacana jurnalisme ke wartawan. Dunia ke depan dilakukan lagi agak dibedakan antara materi apa yang sifatnya mendidik ini dengan materi fisik, karena tadi terlihat banyak yang capek, kelelahan, jadi jangan langsung seketika, mungkin dibedakanlah waktunya. Bagus, sangat baik, luar biasa saya bilang. Memang ya kader anak bangsa memang harus begini. Bila perlu semua harus diklatkan seperti ini. Apalagi sesuai dengan moto tujuan kita, jadikan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid, berani, kan begitu. ribuan LSM yang ada di Indonesia ini, ya ribuan LSM yang ada di Indonesia ini, cuma 3 LSM yang disegani oleh polisi. Kalau saran saya kepada ketua umum ini, saya mintakan ya, bila perlu semua anggota harus dimasukkan ke diklat sini semuanya. Itu lebih baik lagi. Marilah kawan yang cinta keadilan, marilah kawan yang cinta kebenaran, marilah kawan untuk turun ke jalan. Maju, 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 maju. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia.
Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. 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 Marilah kawan yang cinta keadilan, marilah kawan yang cinta kebenaran, marilah kawan turun ke jalan. Maju, 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 maju.